Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Preskia, NIM 205223013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok juga dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah, baik masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, maupun sosial. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok ialah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Lalu apa saja sih dinamika kelompok itu? Seperti yang kita lihat pada gambar, dinamika kelompok ada 3. Yang pertama ada kelompok aksi, kelompok studi, dan kelompok diskusi. Kelompok aksi atau action group ialah kelompok yang dirancang dengan tugas utama mengerjakan sesuatu seperti OSIS dengan semua sesinya yang harus merencanakan dan mengelola berbagai kegiatan di luar bidang pengajaran seperti marching band atau yang lain sebagainya. Dan yang kedua ada kelompok studi atau study group. Kelompok yang dirancang dengan tugas utama mempelajari seluk-beluk suatu bidang dengan menggunakan sumber-sumber tertentu. Lalu yang ketiga ada kelompok diskusi atau discussion group. Discussion group ialah kelompok yang dirancang dengan tujuan utama membahas bersama suatu masalah yang dihadapi. Bentuknya berbentuk khusus dari kelompok diskusi adalah kelompok konseling yang memperbincangkan atau membicarakan suatu masalah yang melibatkan semua anggota secara intensif. Oke, selanjutnya ada macam-macam kelompok. Macam-macam kelompok juga terbagi menjadi 3. Ada kelompok primer dan sekunder, kelompok in-group dan out-group, dan yang ketiga ada kelompok tertutup dan terbuka. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer dapat dicirikan oleh kontak akrab yang kontinu seperti dalam keluarga dan kelompok bermain pada anak di lingkungannya. Sedangkan kelompok sekunder dibentuk atas dasar minat yang dikejar bersama. Contohnya seperti satuan kelas di sekolah dan kelompok pecinta alam dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua ada kelompok in-group dan out-group. Dalam kelompok yang pertama atau in-group, para anggota mereka terikat antara satu sama lainnya dan menunjukkan loyalitas satu sama lainnya. Sedangkan kelompok out-group adalah mereka yang bukan anggota kelompok tertentu. Di antara mereka tidak terdapat rasa loyalitas, rasa simpati, dan rasa ketertarikan. Bahkan mungkin terdapat rasa antipati dan rasa benci. Dan yang ketiga, ada kelompok tertutup dan terbuka. Kelompok tertutup terdiri atas mereka yang mengikuti kegiatan kelompok sejak permulaan dan tidak menerima anggota baru sampai kegiatan kelompok itu berhenti. Jadi tidak menerima anggota baru dan tidak mengeluarkan anggota-anggota yang lama. Sedangkan kelompok terbuka memungkinkan adanya orang keluar dari dan orang masuk selama kegiatan kelompok itu berlangsung. Selanjutnya ada teknik-teknik bimbingan kelompok. Ada homeroom program, ada karya wisata, ada diskusi kelompok, ada kegiatan kelompok, ada organisasi murid, sosiodrama, psikodrama, dan remedial teaching. Lalu ada juga pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, terbagi 2. Ada persiapan menyeluruh atau yang meliputi persiapan fisik, yaitu seperti tempat dan kelengkapannya, baik persiapan bahan, persiapan keterampilan, dan persiapan administrasi. Pelaksanaan tahap-tahap kegiatan, diantaranya ada pembentukan, peralihan, kegiatan, dan tahap pengakhiran. Nah,
Apa saja sih nilai-nilai bimbingan kelompok? Nilai-nilai bimbingan kelompok yang pertama itu memfasilitasi pengembangan pribadi, yang kedua menstimulus pembelajaran dan pemahaman, dan yang ketiga keuntungan interaksi kelompok atau antar kelompok. Nah, dari ini semua, apa sih kita nih kan mempelajari tentang bimbingan kelompok. Lalu tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Nah, yang terakhir ada tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi. Dan yang kedua, untuk membahas topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi peserta atau anggota. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.